Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Sinta Dewi dengan NIM K8422062, mahasiswi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas 11 Maret 2022. Di video kali ini, kita akan membahas lebih mendalam mengenai penyimpangan sosial. Pernah nggak sih kalian melihat perilaku teman kalian yang suka menyontek, suka membolos, berkata kasar, atau bahkan melakukan tindakan bullying? Nah, tindakan-tindakan seperti itu bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Jadi, apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan juga norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi, tindakan seseorang atau tindakan sekelompok orang dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan sosial. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial memiliki beberapa ciri. Di antaranya yang pertama, dapat didefinisikan. Artinya, masyarakat bisa membedakan mana perilaku yang dianggap wajar atau normal dan mana yang tidak. Ciri yang kedua yaitu bersifat relatif. Jadi, di suatu tempat, mungkin perilaku menyimpang dianggap sebagai perilaku yang wajar, namun di tempat yang lain bisa jadi dianggap sebagai perilaku yang salah atau menyimpang. Ciri yang ketiga, perilaku menyimpang memiliki tingkatan. Jadi, perilaku menyimpang ada yang ringan seperti menyontek, dan ada yang berat seperti tindakan kriminal. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan aturan sosial. Jadi, perilaku menyimpang dapat muncul karena adanya aturan yang dilanggar. Terdapat 4 teori penyebab penyimpangan sosial dapat terjadi. Di antaranya yaitu teori differential association, teori labeling, teori anomi, dan teori fungsi. Supaya dapat lebih memahami teori-teori penyimpangan sosial, kita bahas dulu satu persatu. Teori yang pertama adalah teori differential association. Dalam teori ini, menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu dapat dipelajari dari lingkungan pergaulan. Jadi, kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka melanggar aturan, maka kemungkinan besar kita akan ikut terbawa. Teori yang kedua adalah teori labeling. Teori ini sangat menarik karena menurut teori ini, seseorang bisa jadi menyimpang karena diberi label nakal atau bandel oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga label yang diberikan oleh orang lain akan sangat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Teori berikutnya adalah teori anomi. Berdasarkan teori ini, penyimpangan dapat terjadi karena adanya aturan sosial di masyarakat yang tidak jelas atau melemah. Menurut Merton, penyimpangan dapat terjadi karena adanya tekanan untuk mencapai tujuan, namun kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut terbatas. Contohnya, semua orang dituntut harus sukses, semua orang harus memiliki prestasi yang tinggi. Namun, jika caranya terbatas, maka ada orang-orang yang memilih jalan pintas, seperti menyontek, curang, atau memanipulasi data. Hal-hal tersebut bisa terjadi bukan karena orang tersebut ingin melakukan tindak kejahatan, namun karena adanya tekanan sosial. Teori yang terakhir yaitu teori fungsi. Berdasarkan teori ini sebenarnya bukan tentang mengapa seseorang tersebut menyimpang, namun apa fungsinya bagi masyarakat. Menurut Durkheim, penyimpangan itu memiliki fungsi sosial, misalnya menjadi tanda bahwa ada aturan yang perlu diperbaiki, yang mendorong masyarakat sadar bahwa norma itu penting, sehingga mendorong adanya perubahan sosial. Contohnya, kalau ada banyak orang yang protes atau melakukan aksi menyimpang karena adanya aturan yang tidak adil, hal tersebut bisa mendorong adanya perubahan hukum. Jadi, penyimpangan itu tidak selalu negatif, tetapi harus tetap dapat dikendalikan. Sekarang kita masuk ke materi mengenai penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama,
Penyimpangan dapat muncul karena proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik. Contoh dari sosialisasi tidak sempurna, misalkan kurangnya perhatian dari keluarga dan adanya lingkungan pergaulan yang buruk. Akibatnya, seseorang dapat bingung dalam membedakan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang benar, dan mana perilaku yang salah atau buruk. Yang kedua yaitu adanya subkebudayaan menyimpang. Di sini artinya ada kelompok yang memiliki nilai dan mengembangkan nilai-nilai tersebut, namun bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Contoh subkebudayaan menyimpang diantaranya yaitu geng motor dan juga pergaulan bebas. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan berdasarkan sifat dan juga penyimpangan berdasarkan perilaku. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari penyimpangan berdasarkan sifat. Penyimpangan berdasarkan sifat dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif biasanya membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat. Biasanya, penyimpangan positif ini muncul karena adanya ide baru yang inovatif, kreatif, dan juga bisa membuka wawasan masyarakat. Contoh penyimpangan positif yaitu emansipasi wanita. Di masyarakat yang menganut budaya patriarki, perempuan dianggap hanya cocok di rumah. Nah, melalui gerakan emansipasi wanita ini, awalnya mungkin dianggap menyimpang dari kebiasaan. Namun ternyata, perubahan ini justru membawa hal yang positif. Masyarakat mulai percaya bahwa perempuan itu bisa memiliki karir, mandiri, dan tidak bergantung dengan orang lain. Sedangkan penyimpangan negatif adalah perilaku yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat karena mengandung unsur yang merugikan, merendahkan, ataupun merusak. Penyimpangan negatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, melanggar lalu lintas karena buru-buru ketika berangkat kerja, atau terlambat ke sekolah karena adanya kendala yang tidak disengaja. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan negatif yang dilakukan secara terus-menerus, serta merugikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya seperti pencurian, perampokan, penggunaan narkoba, korupsi, ataupun penyimpangan-penyimpangan lain yang dianggap berat di masyarakat. Penyimpangan berdasarkan perilaku dibedakan menjadi tiga, diantaranya yaitu penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang tanpa campur tangan orang lain. Contohnya, membolos sekolah karena keinginan sendiri, tanpa ajakan dari teman. Sedangkan penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya, balap liar yang dilakukan oleh suatu geng motor, atau aksi vandalisme yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Selanjutnya adalah penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran adalah penyimpangan yang dilakukan oleh individu yang merupakan bagian dari kelompok menyimpang. Contohnya, bergabung dengan organisasi pembuat uang palsu atau terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Penyimpangan sosial memiliki dampak yang bisa kita rasakan secara langsung. Dampak negatifnya seperti membuat lingkungan menjadi tidak aman, memicu konflik, dan merusak hubungan sosial. Namun, ada dampak positifnya juga, seperti mendorong evaluasi aturan atau lahirnya perubahan baru yang lebih baik.
Jadi, penyimpangan itu kompleks. Ada sisi negatif yang harus kita hindari, dan ada juga sisi positifnya yang bisa mendorong terhadap adanya perkembangan dan perubahan. Oke teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tentang perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, teori-teorinya, penyebab, bentuk, sampai dengan dampaknya. Semoga setelah ini kalian bisa lebih memahami bahwa penyimpangan itu bukan sekedar perilaku nakal, tetapi fenomena sosial yang punya alasan, penyebab, dan fungsinya sendiri. Jangan lupa selalu pilih pergaulan yang baik, pahami norma, dan jadilah pribadi yang kritis dalam melihat fenomena sosial. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di materi selanjutnya.